Oil ada. Ada. Hari ini kita akan berbicara mengenai edukasi, khususnya penggunaan tools Adobe. Kita tahu tools ini sering digunakan oleh beberapa trader. Jadi semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat kepada kita semua agar bisa menambah kemampuan trading masing-masing. Baik, acara kita ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan, dari pukul 15.30 sehingga pukul 15.30. Jika ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan untuk teman-teman sekalian langsung bertanya saja melalui fasilitas chatting. Fasilitas chatting ini kalau saya saya beritahu, saya informasikan dengan membawa kursor atau pointer dari mouse ke atas, nanti ada tombol pop up. Di situ klik saja chat, ya, nanti muncul pop up chatnya. Itu sudah teman-teman sekalian bisa mengetikkan pertanyaannya melalui chat log tersebut. Sambil menunggu teman kita, beberapa teman yang masih belum tersambungkan dengan speaker komputernya, saya ucapkan salam selamat sore kepada Pak Felix, Pak Heri, Pak Husinuddin, Pak Marojahan, Pak Muhammad Fahmi, Pak Nofri, Pak Setiu. Teman kita ini Pak Rahmat Hidayat masih belum tersambungkan speaker komputernya, sehingga kemungkinan tidak akan mendengar suara saya. Baik, kita langsung saja. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar mengenai tools Android Fog, ya. Ini kita tahu tools ini sering dipergunakan oleh beberapa trader, dan saya harap nanti teman-teman bisa menggunakan tools ini sehingga menambah jam terbang teman-teman untuk trading yang semakin lengkap, makin banyak, ya. Jadi tools ini dibuat oleh Dr. Alan H. Andrews, ya, termasuk dalam keluarga atau marga Line Studies. Hasilnya penggunaan dari tools ini lebih mengarahkan ke belajar tentang garis. Fungsi dari tools ini adalah untuk mengidentifikasi area support dan resisten. Jadi paling tidak teman-teman nanti bisa mempunyai satu alat bantu selain alat bantu yang lain, ya, selain mungkin pivot atau moving average, ya. Satu lagi, nanti teman-teman bisa menggunakan
tools Android Fox ini untuk mengidentifikasi support dan resistance. Jadi bentuk dari tools ini mirip dengan channel, tetapi memiliki 3 garis. Ya, miripnya hampir mirip dengan channel, tetapi 3 garis. Channel kita tahu hanya 2 garis, upper line sama lower line. Nah, kalau yang Android Fox ini ada middle line-nya, ya, atau median line-nya. Ya. Jadi 2 garis channel yang berada di atas dan di bawah dari support tools Android Fox adalah teeth atau giginya, ya. Nah, ini cara menggunakan Android Fox. Yang pasti nomor 1 itu teman-teman harus tahu tren yang sedang berlangsung, ya. Jadi kalau trennya pasang atau pergunakan tools Android Fox ini untuk tren up-nya, jangan sebaliknya, ya. Jadi kalau kita pasang sebaliknya itu nanti akan membuat bias pergerakan harga. Jadi follow the trend. Jadi kenali tren yang sedang terjadi. Ya. Terus kita identifikasi awal dari satu pergerakan, kita sebut titik 1. Ya, nanti teman-teman bisa praktekkan di masing-masing entry 4-nya. Ya. Identifikasi awal dari satu pergerakan, terus yang kita sebut titik 1. Identifikasi akhir dari satu pergerakan disebut titik 2, dan koreksi dari suatu tren ini titik 3. Ya, jadi bergerak ke atas, jadi 1 awal pergerakan, trennya up, kita identifikasi awal dulu, awal pergerakannya itu titik 1, terus harga bergerak ke atas itu titik kedua, terus harga terkoreksi ke bawah itu titik 3-nya. Jadi ketiga titik tadi ini bisa kita pergunakan, bisa kita untuk mengidentifikasi support dan resisten menggunakan tools Android Fox. Selamat sore juga Bung Husidudin. Ya. Salam dari Forex MF tim. Nah, ini penggunaan Android Fox, ya. Contoh penggunaan Android Fox. Ya, perhatikan ini titik 1-nya itu tren, ya, trennya. Ya, titik 1 itu awal pergerakan. Awal pergerakan, titik kedua itu arah pergerakannya, titik ketiga itu koreksi atau rebound. Oh maaf, saya bersin. Jadi kita bisa melihat bahwasanya penggunaan dari tools Android Fox ini dapat men-channeling pergerakan satu harga. Ini sebagai contoh pada grafik emas sampai 4 jam. Ya. Nanti kita praktekkan cara menggunakan tools.
Nah, ini strategi menggunakan under pivot, ya. Strategi bounce, yaitu strategi dasar yang sering digunakan, ya, tergantung dari indikator atau tools yang kita gunakan. Ya, yang kita bicarakan adalah strategi bounce trading. Jadi kita buka posisi sell ketika harga berada di area channel atas dengan target pertama adalah median line. Sementara target terjauh adalah upper line-nya atau channel bawah. Jadi kalau saya gambarkan, umpamanya sorry. Oke, jadi umpamanya ini anggaplah under pivot, ya, terus ya. Jadi kita buka posisi sell ketika harga berada di area itu. Ya. Target ya, oke. Oke, sell. Nah, nanti target ya. Yang pertama ini TP1 dan berikutnya adalah TP2. Jadi kalau saya ini gambarkan lebih panjang lagi, ya harga jatuh, ya ini target pertama, harga masih menembus dari median line, ini TP kedua. Jadi TP-nya, stop loss-nya ini tergantung dari money management masing-masing trader. Ya, stop loss-nya masing-masing money management seorang trader. Artinya biasanya jika trader harian menggunakan stop loss 35 atau 50 poin di atas dari posisi sell yang terbuka. Nah, ini stop loss ya. Tetapi hari ini kita tidak berbicara mengenai stop loss atau TP, tetapi berbicara mengenai cara menggunakan tools under pivot ini. Ini strategi bounce. Jadi buy ketika harga berada di area channel bawah, target pertama adalah median line, target keduanya adalah channel atas. Jadi kalau tadi sell itu dari atas, buy itu dari bawah. Targetnya ya kurang lebih dari kebalikan gambar yang saya berikan tadi. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Setio. Pak, bedanya dengan indikator Bollinger Band, kalau Bollinger Band itu lebih indikator yang dinamis. Kita tahu bahwasanya indikator itu bergerak dinamis, tidak statis. Ya, karena indikator adalah satu formula
matematik yang divisualisasikan ke dalam bentuk garis. Ya. Jadi tergantung dari harga pada saat itu. Jadi kalau Bollinger Band itu bisa naik ke atas, naik ke bawah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan under Pitchfork ini kita sendiri secara manual yang memindahkan. Kurang lebih seperti demikian, Pak Kevin. Ya. Baik, jelas ya Pak Siti ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan dari Pak Siti atau dari teman-teman. Oke, jelas ya, dinamis dengan statis itu saja gitu. Fungsinya hampir sama. Bollinger Band itu bisa menentukan support analysis system. Baik, itu tadi strategi bounce trading. Ya. Nah, ini contoh tadi ya. Sell, ya, area TT. Sell, area TT. Kurang lebih seperti demikian. Ya. Jadi kalau kita lihat harga itu bergerak sesuai tempatnya. Ya. Yang dimaksud sesuai tempatnya artinya kalau harga bergerak di area under Pitchfork ini, ya, masih bisa kita katakan harga berada atau bergerak dalam kondisi tren. Tetapi jika harga menembus area upper line atau lower line dari under Pitchfork ini, maka bisa kita katakan ada kemungkinan harga akan berbalik arah atau tren akan berbalik arah. Ingat tadi seperti yang saya katakan statis, ya. Jadi harga bergerak di area ini aja terus. Karena garisnya kita diamkan, kita tidak rubah-rubah garis ini. Kapan kita akan merubah garis tersebut? Ketika harga keluar dari area under Pitchfork ini. Jelas ya? Ketika kita harga keluar di under Pitchfork ini. Nah, itu strategi bounce trading. Yang kedua itu strategi breakout trading. Ya. Caranya juga ada pada saat downtrend, buy jika channel atas ditembus. Pada saat uptrend, sell jika channel bawah ditembus. Nah, ini contohnya. Nah, ini buy, ya. Breakout, buy. Artinya ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika harga menembus upper line, ada kemungkinan harga sudah berubah trennya. Jadi kan trennya biris, ya, emas 4 jam itu trennya biris, tembus. Inilah awal harga membentuk atau merubah trennya. Jadi kita bisa menginformasikan atau memberitahu kepada teman-teman atau siapapun bahwasanya harga sudah berubah atau harga sedang berkonsolidasi. Ya. Yang tadinya tren biris sekarang ada kemungkinan akan kembali bullish atau bergerak ke atas. Ya. Dan saat ini harga sedang berkonsolidasi. Kita lihat timingnya, apakah memang harga meneruskan ke bawah atau bergerak ke atas. Artinya kita nanti pasang lagi, rubah lagi tools under Pitchfork. Kurang lebih demikian.
Nah, ini hanya kombinasi saja, ya. Jika teman-teman hendak memanfaatkan bantuan indikator lain, seperti stokastik, energi atau energi, itu tidak menjadi masalah. Artinya penggunaan tools penggunaan tools under pitwalk ini bisa dikombinasikan dengan indikator lain, seperti indikator yang terlihat pada grafik monitor teman-teman. Terus yang kedua, tetap perhatikan pola harga candle. Ya. Itu mutlak, saya kira itu mutlak ya untuk memperhatikan pola harga candle. Untuk memberitahu atau menginformasikan bahwa saja harga akan bergerak ke atas atau ke bawah. Dan yang pasti, tidak ada strategi trading yang 100% akurat. Ya. Tidak ada yang 100% akurat, tetapi probabilitasnya mendekati 100%. Dan ingat, selalu tempatkan atau selalu gunakan stop loss untuk menangkan resiko yang mungkin terjadi. Baik, itu tadi ya sebagai under pitwalk. Kita coba sekarang ke grafik ya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya, karena waktu dan tempat kita masih punya kurang lebih setengah jam lagi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada teman-teman yang baru bergabung. Ya. Forex IMF ini mempunyai layanan chat ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke website foreximf.com. Jadi di sebelah atas itu ada layanan phone and live chat. Jika teman-teman hendak bertanya seputar edukasi, saya undang teman-teman untuk menggunakan live chat ini ya, dengan mengklik tombol phone and live chat dan pilih room market analysis. Room ini buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Diklik, nanti teman-teman isi saja namanya, terus alamat emailnya, dan jangan lupa phone number. Nanti start chat, diklik saja. Nanti teman-teman bisa bertanya seputar masalah trading, edukasi. Ya. Dan kami juga mempunyai kelas EduSpot, ya. Forex IMF mempunyai room EduSpot. Ini room offline untuk kelas Forex. Ya, room offline untuk kelas Forex. Dan jika teman-teman hendak mengikuti edukasi online, teman-teman saya undang untuk mengikuti jadwal webinar terbaru dan melihat jadwalnya. Ya. Ini kita sekarang tanggal 7 Januari ya, under pitwalk. Nanti tanggal 11 Januari ya, kabar pasar sepekan. Ini pada hari Senin.
Ya. Ini untuk yang webinar free. Ya. Webinar khusus nasabah ini diperuntukkan untuk nasabah Forex IMF. Nanti tanggal 8 Januari pukul 19.45 sampai 20.45 ini ada trading bareng, kurang lebih seperti gitu ya. Cara mencermati non-farm payroll AS. Nanti para nasabah akan diberi tips-tips dan trik-trik cara menggunakan data non-farm payroll untuk mendapatkan keuntungan. Dan nanti tanggal 20 Januari ya ada webinar khusus untuk nasabah. Ini lebih banyak berbicara mengenai mengubah strategi trading MFARS. Ya. Dan ini hanya untuk nasabah saja. Hanya untuk nasabah saja. Dan teman-teman nanti saya undang untuk menggunakan demo account Forex IMF ya, dengan mengklik request demo account. Nanti isi namanya, namanya Edi, ya. Email serialnya edi@yahoo.apa, ya. OID atau com. Nomor handphonenya, pilih virtual margin 5.000 atau 10.000. Terus write kode below, jadi ini yang ditulis. Klik Anda setuju, langsung start demo. Jangan lupa teman-teman untuk datang kembali atau membuka email yang tadi didaftarkan. Karena dalam email tersebut ada link konfirmasi bahwasanya teman-teman telah mendaftarkan demo account di Forex IMF. Ya, nanti semua petunjuk cara penggunaan dan pelaksanaan akan diberikan via email. Dan Forex IMF juga mempunyai analisa harian. Ini analisa harian pada tanggal 7 Januari 2016. Pastinya analisa ini kami berikan secara free kepada para nasabah dan para trader Forex di Indonesia. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang selalu update ya, dari kami, teman-teman saya undang untuk mensubscribe analisa kami ya. Jadi nanti teman-teman klik subscribe, isikan namanya, alamat email, nomor handphone, lalu pilih analisa forex hariannya atau komoditi atau mungkin indeks harian, top news dan analisa forex mingguan. Jadi nanti semua update dari analisa yang kami buat setiap harinya akan langsung masuk ke email Anda secara khusus. Ya, jadi Anda tidak terlampau bingung untuk mencari atau kapan email atau analisa tersebut diupdate, kurang lebih seperti demikian. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut seperti yang saya janjikan tadi. Ya. Cara menggunakan tools Underpivot ya,
paling tidak teman-teman yang harus kita perhatikan itu seperti saya gambarkan tadi, saya balik lagi ke whiteboard. Ya. Titik pertama ini. Titik pertama itu titik awal dari satu pergerakan harga. Titik pertama dari satu pergerakan harga. Artinya kalau kita lihat di pair Euro USD time frame 1 jam, titik pertamanya ada dimulai di sini. Ya, di sini. Nah, ini. Ya. Dan yang berikutnya adalah, ini kita tahu trennya adalah tren bullish, ya, atau trend up untuk Euro USD time frame 1 jam. Artinya titik kedua ini. Nah, ini. Dan titik ketiga adalah koreksinya. Nah, ini. Ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pakai, kita ambil unlimited swap 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Euro pada saat ini memang tertahan di area median line dari unlimited swap. Ya, pada jam 4 ya, tertahan. Artinya kalau memang nanti harga euro akan bergerak ke atas, target pertama upper line-nya, ya, upper line-nya. Jadi yang harus kita perhatikan. Jadi bisa kita katakan harga bergerak atau bermain di dalam tools ini. Jika harga menembus, nah ini, atau menembus lower line-nya, maka bisa kita katakan tools unlimited swap ini harus kita, apa ya, istilahnya kita rubah kembali atau kita kalibrasi kembali gitu ya, kalau bahasa tekniknya, sampai kita temukan titik pertama, titik kedua atau titik ketiganya. Jika tembus, kita lihat lagi tembusnya sampai mana. Jika tembus ke bawah, berarti kita harus ganti arah dari tools unlimited swap ini. Ya, itu dengan Euro USD. Kita coba dengan pair lain, pound USD. Ya. Ini tidak terlihat dengan jelas. Ya. Kita coba paling ini ya. Ini titik pertama. Ini titik kedua. Ini titik ketiga. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal menempatkan tools ini setelah mengetahui titik tersebut. Kedua,
Ini 3. Jadi juga masih belum terlampau jadi ini masih gagal ya, karena harga belum bergerak di dalam tren atau bergerak di dalam source underpivot. Artinya untuk penggunaan underpivot di pound sterling USD ini masih belum terlihat dengan baik. Yang baik tadi di Euro USD. Kita coba lagi di USD Swiss franc. Ya. Ini titik pertama. Ini titik kedua. Bullish ya. Trend up ya. Ini koreksi ya. Jadi kalau trendnya bullish, titik pertama awal, titik kedua trend up-nya, titik ketiga itu koreksinya. Tinggal kita pasang 1, 2, 3. Jadi time frame 4 jam, time frame 1 jam tidak terlihat dengan jelas ya. Tapi ini terlihat ya, kita coba kita gabungkan. Ini titik pertama, ini titik kedua, titik ketiga. Nah. Jadi mungkin nanti teman-teman sudah mempunyai penggambaran ya. Jadi digabungkan dengan 2 time frame. Ini time frame 4 jam, time frame 1 jam. Kalau memang nanti harga jatuh, paling tidak jatuhnya ke sini. Ya, ke lower line-nya. Tetapi ingat di apa? Sebelum jatuh ke lower line tools underpivot time frame 1 jam, di time frame 4 jam ini ada lower line juga gitu. Nah, jadi kalau saya gambarkan ini cukup ini ya di US dollar Swiss franc mulai terjatuh. Kita lihat Euro USD. Nah, Euro USD udah sentuh apa namanya upper line-nya. Euro USD udah sentuh upper line. Ini pound sterling USD nggak ada. Ini Aussie dollar juga tidak terlihat dengan jelas. Tapi kalau ada pun ini titik kedua dan titik ketiga kemungkinan tidak terlampau signifikan ya. Tapi kita coba saja. Yang pasti di titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, itu kan nggak signifikan ya. Berarti nggak ada. Ini kiwi juga hampir sama, juga tidak terlihat dengan jelas.
Ini US dollar depreciate. Jadi pun tidak terlihat ya US dollar depreciate. Tetapi secara umum penggambarannya penggunaan dari tools under bespoke ini untuk mengidentifikasi support dan resistance hanya statis, gitu ya, hanya statis saja, tidak dinamis seperti yang dikatakan atau ditanyakan oleh Pak Sekeri. Nah ini satu lagi ada kelihatannya kemungkinan bisa untuk emas. Nah ini. Kalau saya perkecil, harga masih bergerak di area apa ini lower line, ya. Dan di area support dari tools under bespoke. Halo, selamat sore. Dengan Pak Ibu. Baik, Bapak berterima kasih dari koreksi PNS. Jadi kalau ada saya berikan, kalau memang nanti emas naik, paling tidak yang pertama akan menyentuh areanya. Jadi 1115-an. Kurang lebih 1115-1118. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri apakah emas akan menyentuh area tersebut atau tidak. 1115 hingga 1118 per troy on. Baik. Itu tadi cara menggunakan tools under bespoke. Ya. Jika ada pertanyaan, silakan kepada teman-teman sekalian. Studi dari under bespoke ini variasinya cukup banyak. Jadi nanti teman-teman juga akan, kalau memang senang dengan studi garis, ya, line studies, variasi-variasi dari penggunaan garis ini pada tools under bespoke juga cukup banyak ya. Ini contoh saja, nanti umpamanya harga jatuh ke bawah untuk pertama ke area ini. Ini salah satu variasi dari studi-studi under bespoke. IMF, bukan NIF, NIF itu maaf ya, kita IMF, International Mitra. Iya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya informasikan juga bahwasanya Forex IMF ini mempunyai produk deposit, ya, dua produk, yaitu yang regular account itu minimal deposit 50 juta dengan penggunaan lot itu 1 lot regular, ya. Sedangkan yang mini account itu penggunaan lotnya 0,1 lot dengan minimal deposit $500. Dan semua produk tersebut sudah disahkan di Indonesia melalui BBJ atau Bapepti sebagai badan pengawas
perdagangan berjangka dan komoditi di Indonesia. Bisa ya jangan Pak. Gampang lah nanti bisa disambung. Tapi saya sarankan sebelum teman-teman mencoba, coba saja menggunakan demo account. Ya. Coba saya menggunakan demo account Forex EMF, sehingga semua informasi atau edukasi yang kami berikan kepada teman-teman juga mempunyai nilai tambah atau nilai plus. Kalau ini bapak alat-alatnya banyak, akhirnya akan Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, webinar kita akan saya akhiri saja pada sore hari ini. Nah, soalnya sekarang anggarannya di sana udah berkurang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Pak Felix, Pak Heri, Pak Husidudin, Pak Marujaham, Pak Muhammad Fatih, Pak Nofri, Pak Novanto, Pak Rian Prasetyo. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah bantu kita untuk meminimalkan risiko. Itu saja mungkin dari kami. Saya Freddy Rodo dari forexemf.com mengucapkan terima kasih atas kalian. Sama-sama terima kasih untuk teman-teman yang mengucapkan terima kasih. Kan gini loh, SPP yang itu kemudian akan dibeli. Bisa lihat, misalnya sekarang